Oke semua, ini soal yang pertama. Jadi kita disuruh menentukan nilai dari pecahan seperti ini dalam bentuk yang paling sederhana, ya. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, maka kita sebenarnya akan cukup kesulitan kalau kita mau langsung kerjakan sekaligus. Ya, jadi tipsnya adalah kamu kerjakan satu persatu dari bentuk yang paling sederhana, ya. Nah, dalam hal ini bentuk yang sederhana yang boleh kamu kerjakan duluan yang bawah ini. Ya, berarti coba Bapak bikin dulu itu 4 tambah 5/6. Ya. Nah, kita samakan penyebut. Ini 4/1 berarti menjadi penyebut 6. Kemudian kali silang ya. 6 kali 4 24 tambah 1 kali 5 5 sama dengan 29/6. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kita masuk ke yang 3 ini. Berarti 3/4 tambah 5/6 sudah kita hitung 29/6. Ya, kita buat langkah selanjutnya. 3/4 tambah 5/6 sudah kita hitung 29/6. Nah, ini prinsip pembagian pecahan ya. Jadi ini sama dengan 3 dibagi, berarti kita rubah tandanya menjadi kali. Kemudian yang bawah atau yang belakangnya kita putar menjadi 6/29. Ini hasilnya adalah, karena tidak bisa kita sederhanakan, kita langsung kali 3 kali 6 18/29. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, lebih kompleks bentuknya. Kita jumlahkan sekarang dengan 2 ya. Berarti tahap yang ketiga, oke, 2 tambah 3 per ini kita sudah dapat 18/29 ya. Kita samakan penyebut. 2 ini sama aja dengan 2/1, berarti ini sama dengan, samakan penyebut 29 berarti kali silang 29 kali 2 itu 58 tambah 1 kali 18 itu 18 sama dengan 58 tambah 18 itu 76/29 ya. Tidak bisa kita sederhanakan. Kenapa? 29 adalah bilangan prima. Nah, setelah kita dapat yang bawahnya ini, hasilnya sudah kita dapat. Sekarang kita masuk yang soal yang ditanyakan, yang lebih kompleks bentuknya ya. Oke, ini langkah terakhir 1/, nah bawahnya ini kita sudah hitung 76/29 ya. Lagi prinsip pembagian pecahan, ini sama dengan 1 kali bawahnya kita putar, kita balik 29/76, sehingga hasilnya sama dengan 29/76. Karena 29 adalah bilangan prima, maka ini sudah hasil akhir yang paling sederhana. Nah, berikut soal yang kedua. Soal yang kedua ini sebenarnya adalah aplikasi dari aljabar, yaitu persamaan linear satu variabel. Soalnya seperti ini ya. Uang Bella 8.000 lebih banyak dari 2 kali uang David ya. Kita tidak tahu jumlah uang Bella berapa, kita juga tidak tahu jumlah uang David berapa, tapi diketahui 2 kali uang David lebih banyak 8.000. Berarti 2 kali uang David tambah 8.000 itu adalah sejumlah uang Bella. Kemudian diketahui lagi Bella mendapat tambahan uang 36.000 ya. Sementara di saat itu juga David berkurang uangnya 1.400. Ya, ini maksudnya rupiah semuanya, 8.000 rupiah, ini 36.000 rupiah, ini 1.400 rupiah. Sekarang uang Bella 4 kali uang David. Ya, berapakah uang Bella mula-mula? Ya.
Nah, ini kita tidak tahu uang Bella berapa. Kita tidak tahu juga uang David berapa. Berarti kita harus misalkan dengan variabel. Ya, kita misalkan uang David dengan Y. Ya, jadi kita misalkan jumlah uang David itu adalah Y. Ya, kita sudah dapat jumlah uang David Y, kita sudah misalkan jumlah uang David Y, supaya tidak terlalu banyak variabel, kita gunakan keterangan yang diketahui di soal untuk mendapatkan uang Bella mula-mula. Ya, oh kalau uang David Y berarti uang Bella tadi dibilang 2 kali uang David tambah 8.000 itu uangnya Bella. Berarti 2 kali uang David berarti 2Y, ya kan, lebih banyak 8.000 berarti tambah 8.000 itu adalah uangnya Bella. Ya, kita sudah dapat 2 persamaan, uang David Y kemudian uang Bella 2Y tambah 8.000. Kemudian dibilang Bella mendapat tambahan, berarti kita tambah dengan 36.000. Berarti ini kita tambah dengan 36.000. Sementara David, uang tadi yang David Y berkurang 1.400. Oh, berkurang berarti kita pakai operasi kurang 1.400. Ya, nah kita operasikan yang sejenis. Berarti uang Bella sekarang 2Y tambah 8.000 tambah 36.000 itu 44.000. Oke. Kemudian dikatakan lagi di soal keterangannya, sekarang setelah uang David berkurang 1.400 dan uang Bella bertambah 3.600, sekarang uang Bella 4 kali uang David. Ya, uang Bella berarti segini ya. Oke. Uang Bella 4 kali uang David. Uang David segini. Ya. Oh, berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan uang Bella, ya kan, sama dengan 4 kali uang David. Ini kali ya, bukan X, Bapak tulis tanda titik. Uang Bella sekarang sudah diketahui segini. Nanti kita tulis ya, ganti ya. 2Y tambah 44.000 sama dengan 4 kali uang David segini. Berarti 4 kali Y kurang 1.400. Dan kita sederhanakan, ini kita kali ke dalam menjadi 2Y tambah 44.000 sama dengan ini 4 kali Y, 4Y. Ini 4 kali 1.400 itu kurang 5.600. Oke, kita pindah ruas. Yang variabel Y kita kumpulkan semua di kiri. Yang konstanta kita kumpulkan semua di kanan. Sehingga ini 4Y pindah ruas positif, pindah ruas jadi negatif ya. Berarti 2Y kurang 4Y sama dengan ini positif pindah ruas jadi negatif. Berarti ya di kanan sudah ada min 5.600, tetap kita tulis. Jangan lupa kurang 44.000. Oke. 2Y kurang 4Y itu minus 2Y. 5.600 kurang minus 5.600 kurang 44.000 itu adalah minus 49.600 ya, bertambah minusnya ya, jadi makin besar karena kita minus 5.600 ditambah lagi minusnya 44.000. Oke, pindah ruas minus 2 nya ini kali pindah jadi bagi ya, berarti Y sama dengan minus 49.600 dibagi minus 2. Ini kita coret, kita dapat berapa itu? 49.600 dibagi 2, berarti kita bagi ya, 49.600 dibagi 2 ini 24
48, 16, 8, 16, 0 turun 2 ya. Sama dengan 24.800. Oke, nah kita sudah dapat Y-nya sama dengan 24.800. Nah, jumlah uang bela mula-mula diketahui 2Y tambah 8.000. Kita sudah dapat nilai Y-nya sama dengan 24.800. Sehingga jadi uang bela mula-mula sama dengan 2Y tambah 8.000. Kita ganti Y-nya dengan 24.800. Berarti sama dengan 2 kali 24.800 tambah 8.000. 2 kali 24.800 itu 49.600 tambah 8.000. Ya, 49.600 tambah 8.000 itu 57.600 rupiah. Ya, jadi itu adalah jumlah uang yang dipunyai oleh Bella mula-mula. Ya, soal yang ketiga, jika 15 ditambah 1/3 suatu bilangan, ini masih sama, masih aljabar, hasilnya 2 kali lipat bilangan itu. Berapakah bilangan itu atau berapakah bilangan tersebut? Ya, nah prinsipnya masih sama. Yang tidak kita ketahui nilainya, kita misalkan dengan variabel. Ya, bilangan, suatu bilangan kita tidak tahu nilainya, berarti kita bisa misalkan suatu bilangan tersebut adalah X. Ya, oke. Kemudian ya, X ini sepertiganya ditambahkan dengan 15. Ya, jadi 15 ditambah sepertiga suatu bilangan. Atau bisa kita tuliskan sepertiga dikali X ditambahkan dengan 15. Hasilnya, berarti hasilnya sama dengan 2 kali lipat bilangan tersebut. 2 kali lipat berarti kali ya, berarti 2X. Oke, kita sudah dapat persamaannya, kita tinggal selesaikan. Yang variabel di ruas kiri, yang konstanta di ruas kanan. Menjadi sepertiga X atau X/3 sama, ini positif pindah ruas jadi negatif 2X sama dengan ini positif 15 pindah ruas jadi negatif 15. Oke, ini X/3 kurang 2X, kita harus samakan penyebut. Ini per 1 ya, berarti kita tinggal kalikan 1 kali 3 per 3, 1 kali 1X, 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 3 kali min 2, min 6X. Sama dengan min 15 ya. Oke, ini kita operasikan X kurang 6X minus 5X. 3-nya pindah ruas ke sebelah, ini kali, bagi, ini bagi, pindah ke sebelah jadi kali. Sehingga bentuknya menjadi minus 15 kali 3. Ya, kali, pindah ruas ke ruas kanan jadi bagi, pindah ke ruas kanan jadi kali. Ini minus 5X, minus 15 kali 3, minus 45. Oke, minus 5-nya pindah ruas lagi, berarti kita dapat X sama dengan minus 45 per minus 5. Minus 45 per minus 5 itu adalah 9. Oke, kita simpulkan. Jadi, bilangan tersebut adalah 9. Nah, soal yang berikut ini diketahui Fanya menghabiskan 3/4 uangnya. Jadi dia punya uang sejumlah tertentu. Dia pakai 3/4 uangnya mungkin untuk belanja sesuatu. Kemudian setelah dia pakai 3/4-nya itu, dia kehilangan setengah dari sisa uang tersebut. Jadi dia pakai dulu. Anggap ini uangnya si Fanya. Ya kan?
dia habiskan 3/4, ini dihabiskan ya. Yang sisanya ini dia kehilangan setengah ya. Jadi begitu konsep berpikirnya. Kemudian tadi udah hilang setengahnya, berarti tinggal setengah ya yang ada di dia sekarang. Uangnya sekarang itu diketahui masih tersisa 120.000 ya. Nah, berapakah uang Fa-nya mula? Oke. Nah, kita tetap masih bisa menggunakan konsep aljabar di soal ini. Jadi kita bisa misalkan uang Fa-nya mula-mula itu adalah X dengan variabel ya. Nah, tetapi Bapak akan coba jelaskan dengan cara yang lain. Kita coba Bapak menghitung mundur. Jadi kita mulai menghitung dari uangnya yang ada sekarang 120.000 ya. Makanya Bapak coba gambarkan kalian tadi ilustrasinya seperti ini ya. Anggap ini uangnya Fa-nya utuh ya kan. Kemudian 3/4 bagian dia gunakan. Oke, 3/4 bagian ini dia gunakan. Ya kan? Berarti sebenarnya masih sisa 1/4 bagian. Betul ya? Sebelum dia hilang uang tersebut. Kemudian dari 1/4 bagian itu setengahnya hilang. Ya. Jadi dari 1/4 bagian yang tadi sisa, setengahnya hilang, setengahnya masih dia punya sejumlah 120.000. Oke ya. Nah, kita mulai dari uang Fa-nya yang sekarang, yaitu 120.000 ya. Dia punya uang di sini 120.000 atau 120 ini ribu. Hilang setengahnya, berarti yang hilang juga adalah 120.000 ya. Berarti uang Fa-nya setelah dia habiskan 3/4-nya ini adalah uang Fa-nya setelah habis 3/4-nya adalah, ya kita tinggal jumlahkan ini dari gambar ini, 120.000 tambah 120.000. Berarti itu adalah 240.000. Oke, nah ini sudah step terakhir. Nah ini step pertama, uang Fa-nya sekarang. Kemudian uang Fa-nya setelah habis 3/4-nya. Kemudian langkah ketiga dikatakan bahwa, ya kan, dikatakan bahwa 3/4-nya itu sudah dia gunakan. Oke, 1/4 uangnya itu adalah 240.000. Ya, jadi uangnya di sini 240.000. Berarti kalau 3/4-nya itu adalah berapa? Oke, berarti kita tulis begini ya. Uang Fa-nya yang 3/4 itu adalah, nah kalau 1/4-nya 240.000, berarti 3 bagian atau 3/4-nya, logikanya kita tinggal kali dengan 3. Sehingga menjadi 240 kali 3. Oke, 240 kali 3 itu adalah 720.000 ya. Berarti yang atas ini itu adalah 720.000 yang dia gunakan. Berarti uang Fa-nya mula-mula adalah, ya tinggal tambahkan yang 3/4-nya 720.000 ya kan. Yang 1/4-nya 240.000. Soal yang berikut diketahui ketika seseorang membuka buku matematika, hasil kali dari 2 halaman yang terbuka adalah 2070. Kemudian ditanya nomor dari 2 halaman yang terbuka adalah berapa. Nah, biasanya kalau soal sepertinya ada 2 bentuk. Ya, kalau ini yang diketahui adalah perkaliannya. Nah, biasanya yang diketahui juga adalah penjumlahannya. Ya, hasil jumlahnya 2070 misalkan. Kalau yang kita ketahui adalah penjumlahannya,
maka total halaman tersebut kita bagi 2 ya. Pak, kenapa dibagi 2? Ya karena ada 2 halaman pasti yang terbuka dari buku tersebut ya kan. Ada halaman yang sebelah kiri, ada halaman yang sebelah kanan ya. Nah, prinsipnya hampir sama kalau dia penjumlahan ya kan. Tapi kalau dia perkalian maka kita tidak bagi 2, tapi kita akar pangkat 2 ya. Jadi kita berangkat dari akar pangkat 2 ya. Jadi hasil perkaliannya kita akar pangkat 2. Setelah itu ya memang akhirnya kita harus coba-coba lagi ya. Kira-kira berapa kali berapa hasilnya sama dengan 2070 ya. Nah, Bapak tidak akan dari akar pangkat 2 benar-benar ya, karena pada akhirnya kita akan mencoba-coba ya kan. Tetapi Bapak akan mulai dari bilangan kira-kira yang dekat dengan 2070 ya. Jadi bilangan pangkat 2 yang kira-kira dekat dengan 2070. Oke, nah kita sudah tahu bahwa 40 pangkat 2 itu adalah 1600. Kemudian 50 pangkat 2 sama dengan 2500. Nah, sudah dekat ya. Berarti 2070 ini halamannya nanti antara 40 sampai 50 ya. Oke, jadi antara 40 sampai 50. Oke. Nah, kita coba satu angka lagi di antara 40 kuadrat dan 50 kuadrat. Kita coba 45 kuadrat ya. Supaya cepat Bapak kalkulatorkannya. 45 pangkat 2 itu 2025. Sudah lebih dekat. Oh, berarti kira-kira di atas 45 sedikit, tapi tidak kurang dari 45. Kenapa? Karena 45 kali 45 saja sudah 2025. Kalau kurang dari 45 kali 44, logikanya pasti akan lebih kecil dari ini. Sementara kita maunya lebih besar dari 2025, yaitu 2070. Oke, nah kita lihat, oh belakangnya ini 0 ya. Perkalian di antara 45 sampai 50, walaupun pasti nggak sampai 50 juga, yang belakangnya 0 itu 45 kali 46. Ya, ada satu lagi 45 kali 48, itu yang belakangnya 0 ya. Nanti kita coba satu-satu yang mana yang kira-kira tepat ya. Jadi kita cari lagi perkalian mana yang kalau dikali belakangnya 0, karena ini belakangnya 0 ya. Oke, untuk memudahkan Bapak kalkulator lagi 45 kali 4. Nah, pas 2070 kita sudah dapat ya. Ini kita nggak perlu uji lagi. Berarti halaman yang terbuka adalah halaman 45 dan halaman 46. Kita simpulkan jadi nomor halaman yang terbuka adalah 45 dan 46. Ya, soal selanjutnya diketahui 1/2 buku tulis yang dimiliki Gray, kita tidak tahu jumlah buku tulisnya berapa, tapi sama dengan 1/3 yang dimiliki oleh Mark. Kita juga tidak tahu jumlah buku tulisnya berapa. Mereka berdua memiliki 30 buah buku tulis. Jadi kalau dijumlahkan, jumlah buku tulis mereka berdua adalah 35. Ya, berapakah buku tulis yang dimiliki oleh Mark ya? Nah, sebenarnya ini dia menggunakan 2 konsep dalam matematika ya. Jadi yang pertama konsep aljabar, ada yang tidak diketahui nilainya, kita misalkan dengan variabel ya kan. Kemudian ada beberapa kata kunci di sini, ini 1/2, 1/3, kemudian jumlahnya itu merujuk kepada perbandingan sebenarnya ya. Jadi coba kita buat ya. Kita misalkan terlebih dahulu buku tulisnya Gray, jumlahnya kita misalkan dengan G
dan jumlah buku tulis Mark kita misalkan dengan N. Ya, oke. Pembuatan model atau kalimat matematika sebenarnya sudah tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena sudah lebih jelas di soal. Ya, di sini dibilang 1/2 yang dimiliki Gray, berarti 1/2 Gray sama dengan 1/3 yang dimiliki Mark. 1/3 Mark. Oke, atau G/2 sama dengan M/3. Ini juga sama ya. G/2 sama dengan M/3. Oke, boleh kita kali silang. Ini menjadi apa? 3G sama dengan 2M. Oke, kita sudah dapat 3G sama dengan 2M. Ya. Oke. Nah, kemudian diketahui jumlah buku tulis mereka per 2, berarti G tambah M sama dengan 35. Ya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kita bisa buat dalam bentuk perbandingan ya. Ini G per M, jadi M-nya pindah ruas ke kiri, jadi bagi, sama dengan 2, 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi bagi 3. Ya, atau G banding M sama dengan 2/3. Ya, G banding M sama dengan 2/3. Ya, kita sudah diketahui jumlah bukunya, jumlah perbandingannya juga ini 5 ya. Jumlah perbandingan sama dengan 5. Sehingga ya jumlah uang marknya kita tinggal gunakan konsep perbandingan untuk menghitung. Uang marknya 3 bagian, berarti 3 per jumlah perbandingannya 5 kali 35. Ini berarti 7 kali 3 21. Sehingga jumlah buku Mark sama dengan 21 buah. Oke, kalau ditanya jumlah buku Gray berapa, ya berarti kamu tinggal kurangkan saja. 35 kurang 21 sama dengan 14. Nah, soal yang berikut diketahui ada uang sebesar 1.200.000 akan dibagi bertiga dengan ketentuan sebagai berikut. Orang pertama mendapat 5/12 bagian. Orang kedua mendapat 25%. Orang ketiga mendapat sisanya. Ditanya berapakah besar uang yang diterima orang ketiga. Ya, ada 2 cara. Cara yang pertama bisa dengan satu-satu kita konversi. Uang 1.200.000 ini 5/12 bagian berapa, 25% berapa, kemudian kita tinggal kurangi untuk dapat sisa orang ketiga yang dapat berapa. Ya, berarti kalau orang pertama dapat 5/12, tinggal 5/12 kali 1.200.000. Kita sederhanakan ini 1, berarti dapat 500.000 rupiah. Kemudian orang kedua mendapat 25%, berarti 25/100 atau 1/4. Kita kali dengan 1.200.000. Ini sederhanakan, 1 ini 3, berarti sama dengan 300.000. Oke, berarti orang ketiga ya kita tinggal kurangi saja 1.200.000 ini artinya kurang 500.000 kurang 300.000. 1.200.000 kurang 500.000 kurang 300.000 sama dengan 400.000. Ya. Atau cara yang kedua, bisa juga kita hitung dulu ini pecahannya berapa kalau ditotalkan. Ya, berarti bisa juga kita totalkan, dihitung. Ini cara kedua, ya kan?
kita hitung berapa total yang didapat orang pertama dan orang kedua, yaitu 5/12 tambah 25% tadi adalah 1/4. Oke, kita samakan penyebut 12 dengan 4, KPK-nya 12 ya. Ini 5 tambah 12 bagi 4, 3 kali 1, 3 sama dengan 8/12. Oke, orang pertama dengan orang kedua totalnya dapat 8/12. Sehingga orang ketiga, oke, nah jumlah uang semua yang mau dibagi pasti satu bagian ya. Oke, jadi jumlah uang semua yang mau dibagi adalah satu bagian. Dikurang orang pertama dan orang kedua sudah dapat 8/12. 1 ini samakan penyebut 12/12 kurang 8/12 sama dengan 4/12 atau 1/3. Oke. Oh, orang ketiga dapat 1/3 bagian. Berarti berapa uangnya itu? Ya, tinggal kita kalikan. 1/3 kali 1.200.000. Ini sederhanakan 4, berarti sama dengan 400.000 rupiah. Sama ya. Jadi total uang yang didapat oleh orang ketiga adalah 400.000 rupiah.